A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, ikhwan dan akhwat yang tergabung di dalam Fodamara, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Zainab anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menikah dengan namanya Abdul As. Mereka ini berdua akhirnya berbeda keyakinan di dalam rumah tangga. Apa yang menyebabkan mereka berbeda? Karena Zainab memilih Islam ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Cuman mereka saling mencintai berdua. Jadi anak Rasulullah menikah dalam perumah tangga dia itu. Akhirnya Zainab memilih agama Islam, suaminya tetap beragama jahiliyah. Bukan agama sebetulnya itu. Seberapa besar pun rasa cinta mereka, akhirnya waktu perang Badar, mau tidak mau Abul As, suami dari Zainab ini, ikut perang. Jadi dia sebagai menantu Rasulullah di pihak lawan melawan mertuanya. Dilawannya mertuanya nih. Kemudian Zainab diselimuti kegalauan waktu itu. Di sisi lain ini suami yang sangat dicintainya, karena tidak ada masalah rumah tangganya. Rumah tangganya baik-baik aja, tidak ada pertengkaran. Dan Abul As ini betul-betul sayang sama Zainab, cuman dia tidak mau masuk Islam. Nah sementara Zainab waktu itu masih satu rumah sama Abul As, cuman dia sudah memeluk agama Islam. Tapi ini jangan dijadikan dalil boleh nikah beda agama, bukan. Ini bukan itu maksudnya. Nah kemudian waktu peperangan perang Badar dimenangkan oleh umat Islam. Jadi umat Islam yang jumlahnya sedikit, hanya 315, berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Kalau kita di jalan Allah sedikit jumlah bukan berarti kita akan kalah. Tapi ada umat Islam udah jumlahnya 10.000, habis menaklukkan kota Mekah, ditambah mau ke Bani Sakif. Jumlahnya tidak seberapa orang Bani Sakif itu waktu perang Hunain. Kocar kacir umat Islam dibuatnya. Artinya kalau kita banyak jangan sombong. Nah, kadang kalau kita ini sedikit tetapi betul-betul fokus serius, akan bisa menjadi berkembang. Misalnya dalam organisasi lah, banyak betul orang ikut, kalau tidak jalan apa gunanya. Tapi sedikit tapi betul-betul jalan, insya Allah itu akan berhasil. Banyak jangan sombong, sedikit jangan sedih. Nah waktu perang Badar itu Abul As tertangkap. Jadi dia tertangkap oleh pasukan Islam, kemudian dipenjarakan, dijadikan tawanan. Nah, jadi menantu Rasulullah ditangkap oleh umat Islam, dijadikan tawanan. Apa yang dilakukan Zainab istrinya, anak Rasulullah nih? Waktu penebusan tawanan,
Jadi kan tawanan itu boleh ditebus dengan sejumlah harta. Maka Zainab dibawanya lah kalung kenang-kenangan pemberian dari ibunya Khadijah. Jadi waktu dia nikah dikasih oleh ibunya kalung, dibawanya lah kalung itu. Dibawanya ke pasukan Islam yang menawan Abul As. Ini kalung, tolong lepaskan suamiku. Nah, jadi beda agama, beda keyakinan, tapi cinta sangat besar. Nah, begitu Rasulullah melihat kalung itu, langsung Rasulullah menangis. Nah, menangis Rasulullah jadinya. Karena kalung itu mengingatkan Rasulullah kepada Ummul Mukminin Khadijah. Jadi memang kadang cinta tuh, kalau kita udah jatuh cinta tuh, payah hilang ya. Memang payah hilang ya. Ndak betul aku sama kau, dia mau sama aku. Belum tentu lah bahagia sama yang dia nih lagi. Aku mau yang itu juga. Karena kan kita ini kan keras hati kan. Udah ada betul pengganti kalau misalnya hati terpaut itu. Makanya kata Rasulullah, ketika Ummul Mukminin Aisyah cemburu, apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Ya Rasulullah, jangan juga kau cerita-ceritakan tentang Khadijah kepadaku. Bukankah aku lebih baik daripada Khadijah? Aku gadis, aku masih muda, aku cantik, sementara Khadijah sudah tua. Apa kata Rasulullah? Tutup mulutmu Aisyah. Tidak satu pun di antara kalian yang bisa melebihi Khadijah. Jadi begitu nengok kalung, ingat Rasulullah, ingat dengan Ummul Mukminin Khadijah. Apa kata Rasulullah kepada tentara muslim? Kalau kalian tidak keberatan, serahkan kepada Zainab kalung itu lagi, lepaskan suaminya. Karena apa yang dilakukan Zainab itu, kata Rasulullah, bukti cintanya kepada suaminya. Nah kemudian, walaupun mereka berbeda keyakinan antara Zainab dan Abul As, Rasulullah akhirnya menentukan keputusan. Apa kata Rasulullah? Ini merupakan suatu keharusan. Aku mengetahui betapa besar cinta kau Abul As kepada Zainab, dan aku pun tahu anak aku sangat mencintai kau. Tapi dalam Islam tidak ada pernikahan beda agama. Kau kami lepaskan, tetapi dengan syarat kau harus menceraikan Zainab. Nah, Zainab pun kukuh memilih Allah walaupun dia sangat mencintai suaminya. Itu tuh yang harus ada di dalam diri kita ini. Secinta apapun kita nanti ketika telah berumah tangga, tetap cinta kepada Allah harus lebih besar. Mau Zainab padahal dia cinta betul sama suami, berat hati dia itu, tapi akhirnya dia memilih untuk pisah dengan suaminya. Ini berat memang nih, tapi suatu saat kalian harus ingat kajian ini, harus lebih besar cinta kepada Allah. Jangan gara-gara cinta kepada istri membuat kita melanggar hukum Allah. Kadang gini, suami ini kadang dia baik, dapat istri yang tidak baik, dia asut-asutnya suaminya. Abang tak pengen abang ganti mobil, mainkanlah sedikit uang tuh, ndak akan tahu orang. Tuh bahayanya. Jadi kalau dapat istri rajin pengajian, suami rajin pengajian, satu soleh satu soleha, jadi dia baru enak saling mengingatkan. Ada rasanya nih DA di kantor bisa dimainin uangnya. Kayak mana menurut adek? Jangan bang, abang harus takut kepada Allah sih. Tapi adek, kalau abang jujur, dek gamis adek nak ganti-ganti, tidak masalah bang. Itu enak kan? Tapi tidak apa juga lah bang. Tapi jangan banyak-banyak mainnya. Ini kadang-kadang yang susah ya. Pertama macam kuat, lama-lama kan
tengok orang gamis orang bagus-bagus, akhirnya pengen juga jadinya. Nih lihat, akhirnya Zainab memilih untuk berpisah dari suaminya. Berpisah tetapi hati masih tetap saling cinta. Kemudian di saat itu Rasulullah diturunkan Allah wahyu kepada Rasulullah bahwa tidak boleh ada pernikahan beda agama. Tambah kuat jadinya. Akhirnya bercerailah Zainab dengan Abul As. Setelah itu Rasulullah meminta Zainab untuk tinggal di Madinah. Abul As kembali ke Mekah. Kembali dia ke Mekah. Tapi kedua-duanya setelah bercerai itu sama-sama galau. Jadi orang zaman dulu galau, orang zaman sekarang sama aja galau ya. Jadi kalau kena kita dalam masalah cinta nih, apalagi saling nyambung, saling mencocoki, jumpa resah, pisah gelisah. Jumpa macam malu-malu, tapi ini ingat mau nikah nih. Jumpa resah, pisah gelisah, risau, sama-sama galau. Kalau udah menikah halal. Macam Zainab ini dia memang udah menikah sama suaminya, cuman keyakinan harus dia pilih Allah. Kuat dia pilih Allah. Sama-sama galau sampai suatu ketika Abul As ini pergi berdagang dan dagangannya itu diserang oleh kabilah muslim. Diserang dagangan dia, diambil dagangan dia. Kemudian Abul As melarikan diri. Kemana dia melarikan diri? Ke tempat Zainab. Jadi pas dia berdekat Madinah ini, dia kena rampok, lari dia ke rumah mantan istrinya. Pergi dia ke rumah Zainab. Tolong lindungi aku Zainab, karena kalau harta itu udah diambilnya, aku pula mau dibunuh orang itu. Maka Rasulullah tahu bagaimana cinta putrinya kepada Abul As. Dilindunginya suaminya, dilindunginya mantan suaminya ini. Akhirnya Rasulullah meminta kepada pasukan muslim. Apa kata Rasulullah? Kembalikan barang-barang milik Abul As. Karena apa? Rasulullah ini tahu betul bahwa Abul As ini adalah pedagang yang jujur dan yang dibawanya adalah barang orang. Jadi dia terkenal pedagang yang jujur nih, cuman keimanan belum mau. Maka Rasulullah mengatakan kepada pasukan muslim, kembalikan barang-barang milik Abul As. Dan pasukan muslim dengan sukarela mengembalikan barang-barang Abul As. Disitulah Abul As masuk hidayah kepadanya. Hebat orang muslim ini. Mau mereka mengembalikan dagangan aku semuanya utuh. Dan Rasulullah tidak marah kepadaku. Dia tidak marah anaknya melindungi aku. Dia lepaskan aku walaupun aku masih kafir. Di jalan itulah masuk hidayah ke dalam dirinya. Jadi kadang hidayah ini, hidayah Allah ini bisa lewat siapa saja. Tapi apa yang menyebabkan orang dapat hidayah? Karena akhlak Rasulullah. Jadi kalau akhlak kita baik, bisa menjadi asbab orang untuk dekat kepada Allah. Ini kadang kita kasar, nampak orang tidur di masjid, tidur kau di masjid, kau tidur di hotel kau, tuh takut dia jadinya kan. Kadang kita pengamuk. Tapi coba kita tiru akhlak Rasulullah ini. Walaupun menantunya kafir, dia tahu anaknya cinta kepadanya, oke, lepas, pergilah. Ini barang-barang. Karena akhlak Rasulullah itulah akhirnya Abul As tersadar bahwa mantan istrinya, mertuanya melindungi dia walaupun dia bukan seorang muslim. Jadi itu ingat tuh, kita bergaul sama orang non muslim tidak menjadi masalah.
kalau dia tidak memerangi kita, tidak menghina agama kita. Ingat enggak siapa yang menampung Rasulullah pulang dari Taif? Waktu itu orang Mekah benci kepada Rasulullah. Yang melindungi Rasulullah adalah Mut'im bin Adi, orang kafir Quraisy, tapi dia sayang kepada Rasulullah. Jadi jangan dibilang, oh sama orang non muslim tidak boleh kita berteman. Salah besar kita. Orang tidak ganggu agama kita, dia tetangga kita, nggak ada masalah kita berteman sama dia. Nah, gara-gara akhlak Rasulullah inilah Abul As akhirnya kembali ke Madinah. Dia katakan kepada Rasulullah, aku masuk Islam. Jadi lihat, secinta apapun Zainab kepada suaminya, dia lebih memilih Allah dan Rasulnya. Karena akhlaklah yang membuat Abul As dikembalikannya barang-barang orang di Mekah. Ini barang-barang kalian, coba hitung, apakah aku utuh mengembalikannya? Utuh Abul As, aku akan masuk Islam. Langsung dia pergi ke Madinah. Jadi makanya kita ini kalau berakhlak baik bisa menjadi asbab orang untuk memilih Islam. Jadi begitu juga nih dalam hal kita memilih, maka jangan memilih hanya melihat luarnya saja, tapi yang paling penting adalah akhlaknya. Rasulullah mengatakan apa? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus ke dunia, ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Udahlah rajin sholat, akhlak baik. Maka kata Rasulullah, apabila kalian menemukan laki-laki yang baik agama dan akhlaknya, segera nikahkan dia. Karena kalau kalian tidak menikah dengannya, maka akan terjadilah kehancuran. Jadi patokannya itu adalah akhlak. Kalau ganteng tapi jahat, hilang gantengnya. Perempuan cantik tapi jahat, hilang cantiknya. Tapi orang wajahnya sedang, akhlaknya baik, jadi cantik dia. Laki-laki wajah jelek, akhlaknya baik, jadi ganteng dia. Jadi jangan heran-heran kita kenapa ada laki-lakinya biasa betul, tapi istrinya cantik, berarti akhlaknya baik. Di Indonesia ada beberapa orang kan yang seperti ini. Ada anak Indonesia kawin dengan perempuan Jepang sampai mau masuk Islam. Perempuan itu cantik. Sampai waktu dia bawa pulang kampung, kata orang, cantik majikan kau ya, kau sopirnya. Sampai dibilang orang dia sopirnya, padahal dia suaminya. Kemudian dulu ada anak Padang ya kan, laki-laki. Ada perempuan Inggris jatuh cinta sama dia. Sampai sakit hati jomblo nengok ya. Hebat anak ini. Dia apa? Yang membuat dia tampan apa? Akhlaknya. Nah tuh kalau mau memilih. Nah setelah dia menjadi istri Abul As kembali, ternyata tidak lama, hanya 1,5 tahun saja Abul As meninggal dunia. Nah, jadi tidak lama dia berumah tangga. Bukan Abul As. Dia pertama meninggal Zainab, hanya selang beberapa bulan Abul As meninggal dunia. Itu yang jodoh sampai di bawah mati. So sweet kan? Jadi secinta apapun kita sama manusia, harus lebih besar cinta kita kepada Allah. Nah, kemudian dulu pernah kita sampaikan kisah Salman Al-Farisi jatuh cinta kepada saudara Abu Dzar Al-Ghifari, ditolak. Dan ini bukan penolakan pertama. Dalam riwayat lain, Salman Al-Farisi ini kan mantan budak dari Persia. Dia mantan budak nih. Jadi waktu dia tinggal di Madinah dan menjadi muslim, dan dia juga menjadi sahabat utama Rasulullah SAW. Udah lama dia di Madinah. Apa kata dia kepada para sahabat? Aku ingin menggenapkan agama ini dengan menikah. Nah, jadi itu permintaan Salman. Aku ingin genapkan agama aku ini dengan menikah.
Karena kalau kita sendiri-sendiri ini kan belum genap agama kita lagi. Udah berpasangan, udah menikah kita baru gitu genap. Tapi ingat, bukan pacaran. Pacaran liwat tidak boleh di dalam Islam. Makanya kalau mau ta'aruf jangan sama orang asing. Kita-kita aja lah, yang udah lama-lama kita kenal. Jadi kita udah tahu buruknya begini, baiknya begini. Karena banyak orang gagal. Yang satu soleh kelihatannya, yang satu solehah kelihatannya, tapi sama-sama orang asing. Ta'aruf kan topeng yang kelihatan. Akhirnya nanti jelek jadinya agama, jadinya padahal laki-laki itu soleh. Nggak bisa itu jadi ukuran. Banyak yang kena seperti ini. Lihat sahabat-sahabat Rasulullah. Umar bin Khattab udah kenal baik sama Abu Bakar, udah baik kenal sama Utsman, udah kenal baik sama Rasulullah. Ketika Hafsah menjadi janda, itu ditawari ke siapa? Padahal anaknya berumur 18 tahun loh Hafsah itu waktu janda. Ditawarinya bukan ke orang lain. Apa salah anak-anak muda dicari kan? Enggak, ke Abu Bakar ditawarin oleh Umar. Abu Bakar, nikahilah anak aku. Kata Abu Bakar, ndaklah sih. Nolak Abu Bakar. Anakmu 18 kasih, nolak Abu Bakar. Sambil cengengesan Abu Bakar. Agak tersinggung hati Umar. Pergi ke tempat Utsman. Utsman, nikahilah anakku. Oh, enggak, aku enggak mau. Padahal dua sahabat ini udah tahu yang sebenarnya itu ada apa gitu. Akhirnya Umar ngadu ke Rasulullah. Agak tersinggung aku dengan sikap Abu Bakar nih Rasulullah. Aku tawarkan anak aku, cengengesan dia. Aku tawarkan ke Utsman, enggak diacuhkannya aku. Kata Rasulullah, anakmu Hafsah akan dinikahi oleh orang yang lebih baik daripada Abu Bakar, lebih baik daripada Utsman. Oh, baru sadar Umar bin Khattab. Makanya kawan yang berdua ini cuek karena udah tahu bahwa Rasulullah yang akan menikahi Hafsah. Dan Utsman akan kunikahkan dengan yang lebih baik daripada Hafsah, yaitu anak Rasulullah sendiri. Jadi di dekat-dekat situ aja. Jadi kalian ya sini aja lah ya, jangan jauh-jauh yang pada marah. Nanti nak kenal nanti payah, payah nanti. Yang penting sekufu, selevel lah. Boleh dalam misal mesti cari yang selevel, sekufu. Nah jadi Salman ini diam-diam menyukai seorang perempuan dari kalangan Ansor, yang dalam hal ini tidak disebutkan namanya. Tapi dia tahu tidak mungkin rasanya kalau dia melamar. Nah, kemudian dia akhirnya meminta seseorang untuk menolongnya menjadi mak jomblang. Nah, jadi mak jomblang nih kita butuh nih. Nah, mak jomblang tuh kita butuh. Jangan kita langsung yang datang. Kalau kita langsung yang datang kena tolak, lain lama sakitnya. Tapi kalau ada mak jomblang agak aman sedikit. Nah yang dimintain tolong oleh Salman kali ini siapa? Abu Darda. Dulu Abu Zar, sekarang Abu Darda. Jadi tidak ada istilah putus asa. Nah, ditolak bangkit lagi, ditolak bangkit lagi. Kalau kita kan kalau tidak beriman akhirnya kita baper jadinya, ditolak semua perempuan ini sama. Kan inilah gaya nih. Atau perempuan kecewa sekali, udah tahap nazar, tidak taunya tidak jadi, semua laki-laki sama, tidak bisa lah kayak gitu. Beda lah. Kita bilang misalnya perempuan ini materialistis, berapa banyak di Pekanbaru ini perempuan yang mau menolong suaminya kerja. Jadi nggak semua perempuan. Banyak perempuan yang rela hidup susah, ditolongnya suaminya. Bahkan ada yang menggendong suaminya cacat di punggungnya. Jadi nggak bisa kita katakan semua perempuan itu materialistis. Walaupun rata-rata iya, rata-rata iya, tapi tidak semua. Jadi apa kata Salman ke Abu Darda? Tolonglah temani, atau kau yang datang untuk mengkhidbah wanita impiannya, tolong lamarkanlah. Abu Darda senang hatinya, deh kawan aku rupanya mau menikah lagi. Oke,
Subhanallah, alhamdulillah, kata Abu Darda. Senang dia karena Salman mau menikah. Oke Salman, aku dukung, aku akan membantu kau. Setelah beberapa hari mempersiapkan diri, Salman pun mendatangi rumah sang gadis dengan Abu Darda. Abu Darda datang pertama, udah oke, coba suruh Salman datang. Pergilah sama Salman, udah habis-habis gaya tuh. Pokoknya udah bersih lah ya. Penampilan udah oke, harum, wangi, bersih. Pergi sama Abu Darda. Sebab setibanya di rumah wanita Ansor ini diterima dengan baik dua-duanya. Nah, silakan masuk. Kemudian kata Abu Darda, ini melanjutkan pembicaraan kita kemarin. Jadi ini aku bawa Salman. Dia ini dari Persia. Allah telah memuliakan Salman dengan Islam karena dia terkenal sebagai pencari kebenaran sejati untuk bisa masuk Islam. Kemudian Salman ini juga memuliakan Islam dengan jihad di jalan Allah. Itu promo dulu tuh. Itu tugas Pak Jomblang tuh. Pokoknya apa yang terbukti di diri dia nih yang bagus-bagus sebut semua. Yang tidak boleh bohong, yang kenyataan. Kemudian ia memiliki hubungan yang dekat dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah menganggap dia ahli baitnya, keluarganya sendiri. Begitulah kedudukan Salman ini. Kemudian saya ini mewakili Salman ingin melamar putri bapak ini. Akhirnya jelaslah oleh wali si wanita ini maksud kedatangan Salman dan Abu Darda. Akhirnya kata tuan rumah, saya merasa terhormat karena datang ke rumah kami ini dua orang sahabat Rasulullah yang utama. Berkah rumah kami ini, kalian datang ke sini. Sebuah kehormatan bagi kami bisa menerima sahabat Rasulullah. Dan sebuah kehormatan bagi kami jika memiliki menantu dari kalangan sahabat Rasulullah. Kami sangat merasa bangga. Tapi mohon maaf, tentu saya tidak serta-merta bisa menerimanya. Tentu saya tanya dulu kepada anak saya, apa mau dia sama Salman atau tidak. Maka si ayah ini minta persetujuan anaknya. Kata paman ini, kata bapak perempuan ini, lamaran ini hak putri kami sepenuhnya. Nah itu tuh ya, ingat orang tua tidak boleh memaksakan jodoh kepada anaknya. Tetap anak ini yang memilihnya sendiri. Kemudian diberikan isyarat kepada putrinya yang berada di balik hijab. Jadi tidak nampak nih. Rupanya putrinya ini telah menanti memberikan pendapatnya pria yang melamarnya itu siapa yang dipilihnya. Akhirnya ibu dari perempuan ini mengatakan, mohon maaf, kami perlu berterus terang. Akhirnya Abu Darda dan Salman penasaran, ini ngapain nih? Nah, apa yang minta maaf ibu nih? Dan maafkan atas keterus terangan kami ini, baik Abu Darda, baik Salman. Ternyata putri kami dari balik hijab tadi sudah melihat kedatangan kalian berdua. Jadi putri kami ini menolak lamaran Salman. Kemudian apa kata ibunya melanjutkan? Namun kalian berdualah yang datang mengharap ridho Allah. Saya ingin menyampaikan bahwa putri kami menjawab dia memilih Abu Darda untuk menjadi suaminya. Mak jomblang yang kena pilih. Ini pengalamannya, kalian hati-hati jadi Pak Jomblang. Cari yang di bawah-bawah kalian mukanya, jangan sampai selevel pula lewat nanti. Karena dia yang paling ngomongnya enak kan, dia yang mempromosikan. Bayangin, untuk kedua kalinya Salman kena permasalahan seperti ini. Tapi Salman lebih mencintai Allah, lebih mengutamakan ukhuwah daripada cintanya kepada wanita. Apa kata Abu Darda? Malu aku Salman, aku yang nolong kau, rupanya aku yang dipilih, dan buruknya sifat aku
Aku mau pula sama perempuan itu. Malu aku sama kau Salman. Apa kata Salman? Seharusnya aku yang malu Abu Darda, karena aku telah mencintai perempuan yang ditakdirkan Allah untuk dirimu. Wah, itu dia. Kalau kita tuh tidak tegur sapa terus sampai tua, tega kau sama aku ya. Bekawan kita sama-sama di Foda Marah, makan sama. Kau kata kau yang minta untuk mempromosikan aku. Rupa akhir kau yang jadi sama dia. Tidak usah aja lah kita bekawan lagi. Udah tua-tua jumpa masih juga musuhan lagi. Dia titip ke anaknya, kau jangan berkawan sama anak apa bapak tuh ya. Kenapa gitu pak? Mamaknya tuh kan sebetulnya sama papa lu tuh. Dipesankannya ke anak-anak ya. Ini yang sebenarnya cinta yang sesungguhnya. Jadi ini yang harus kita pelajari ini. Kok bisa ya sahabat Rasulullah setegar itu, di depan matanya loh akhirnya dia tidak dipilih. Padahal dia yang ingin menikah. Tapi bagi Salman, Allah segala-galanya, persahabatan segala-galanya. Justru malah Salman, persiapan dia untuk menikah, uang-uang dia itu semua dia sumbangkan untuk Abu Darda menikah. Kemana mau dicari kawan yang seperti ini? Itu yang cinta kepada Allah. Cinta sama perempuan ini udah belakangan. Jangan gara-gara mencintai pasangan kita bermusuhan. Tetap jalan di jalan Allah dan Rasulullah SAW. Malah disumbangin semua duit-duitnya. Kalau kita tuh Salman kan kau nak jadi sama dia ya, pinjam aku duit kalau aku nak pandai-pandai kau lah ya. Dah banyak betul sakit hati aku kau buat nih. Calon aku kau ambil, duit aku kau pinjam pula. Sedangkan kita lihat di TV-TV, rasa cemburu aja mau membunuh, betul enggak? Diakibatkan apa? Jauh dari agama. Di Madinah pernah terjadi berlangsung pernikahan sederhana. Dua sahabat Nabi dari suku Aus, namanya Hadalah dan Jamilah. Ini Romeo dan Julietnya sahabat. Sedang bahagia-bahagianya menikah, baru dia menjadi pengantin, baru akad, dan itulah baru mereka dipertemukan. Ketika menikah itu mereka dipertemukan. Jadi ini memang cinta yang luar biasa. Mereka mencintai pasangan itu dalam diam, kemudian tahu-taunya nanti cocok langsung jadian. Kalau kita kan kadang-kadang tidak sabar, akhirnya harus selalu bersama-sama dulu. Nah ini kita yang jadi salah jadinya. Udah jatuh cinta kita sama perempuan, perempuan jatuh cinta sama laki-laki, minta ke Allah dia. Yang perempuan minta juga ke Allah. Kalau memang jodoh akan dipertemukan oleh Allah. Kalau memang tidak, berarti itu yang terbaik dari Allah. Ini sekarang kita nih udah padahal udah rajin pengajian nih, tapi hasrat-hasrat kayak gitu tuh masih pengen. Dan ini yang harus kita bukan dilawan sih, minta kepada Allah untuk bisa kita mengawal hasrat itu. Nah, pertama kali mereka ditemukan, cinta mereka ini betul-betul tulus. Dua-duanya sama-sama tulus, cinta, sama-sama cinta. Kemudian mereka pokoknya cocoklah dalam beberapa hari itu bercanda, kemudian berjanji untuk setia sampai mati. Itu perjanjian mereka berdua. Tapi sebesar-besar cinta manusia, ada yang harus lebih besar cinta kita, yaitu cinta kepada Allah. Handalah dan Jamilah ini pun diuji cinta yang hakiki itu. Apa ujiannya? Baru saja beberapa minggu merasakan manisnya pernikahan, terdengar seruan untuk jihad fisabilillah. Baru nikah, baru kalau kita nih kalian aja lah berangkat yang membana aku baru nikah baru. Tidak usah aku ikut lagi kan. Tapi inilah ujian cinta yang hakiki ini. Begitu dia mendengar genderang perang, maka dia meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sertakan aku dalam jihad ini. Dia minta ikut berjihad.
Dia bangkit, dia tinggalkan istri yang tercinta yang baru saja dia nikahi. Kemudian bayangkan lagi hangat-hangatnya jatuh cinta, pacaran setelah nikah kata orang ya, lagi berbunga-bunganya cinta. Tetapi Jamilah juga mengatakan, berangkat suamiku, berangkat engkau. Jadi walaupun berat, cinta kepada Allah lebih besar. Nah itu yang cinta itu. Berangkatlah dia perang. Bergegas Handalah pergi dari rumah. Jamilah pun mendukung suaminya. Tetapi azan Isya pun akan berkumandang. Akan kita lanjutkan setelah salat Isya nanti insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Ikhwanul akhwat fillah yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita melanjutkan kajian kita. Jadi Handalah ini suami dari Jamilah ini, karena dia terburu-buru pergi berperang, rupanya dia lupa mandi wajib. Lupa dia mandi wajib. Udah pergi dia perang. Rupanya pas perang Uhud itu, sebagaimana yang kita ketahui bersama, awalnya umat Islam udah menang, sampai kocar-kacir rombongan orang kafir dan meninggalkan harta di tengah-tengah itu. Lari mereka, tinggalkannya harta ya. Melihat itu, umat Islam akhirnya banyak yang mengarah kepada harta, sampai pasukan memanah ikut berebut. Nanti kalau tidak turun kita habis, nanti harta itu tidak dapat untuk kita. Akhirnya turun semua, padahal udah dilarang Rasulullah jangan ada yang turun. Turun mereka semua, berbaliklah orang kafir mengepung umat Islam. Disitulah banyak pasukan Muslim terbunuh. Itulah bahayanya harta benda itu. Kita berkawan baik-baik misalnya nih, tapi kalau udah masuk masalah uang, bisa hilang baik kita jadi. Jadi ini hati-hati, godaan uang bisa menghancurkan pertemanan. Jangan pertemanan, keluarga aja bisa hancur gara-gara bagi warisan kan, sering bertengkar ya. Disinilah Rasulullah mengalami luka. Rahang Rasulullah patah, dipukul orang, topeng besinya penyok, pokoknya luka-luka Rasulullah. Termasuklah yang meninggal di antara para mujahid ini adalah Handalah. Baru nikah, ikut perang, belum mandi wajib, terbunuh. Sementara istrinya di Madinah menunggu-nunggu, mudah-mudahan suamiku pulang. Sampai akhirnya dia mimpi melihat jasad suaminya naik ke langit, kemudian langit terbuka. Setelah itu langit tertutup dan langsung ada awan mendung. Di situ tersentaklah Jamilah ini. Ada apa dengan suamiku ini? Baru teringat Jamilah, ya Allah, suamiku belum mandi wajib, belum mandi junub dia. Dia sudah berhubungan suami istri, tapi lupa mandi wajib. Tapi tidak mungkinlah, pasti suami aku selamat ini. Nah ternyata ketika Rasulullah melihat para mujahid yang meninggal, nampaklah jenazah Handalah berlumuran darah. Setelah itu apa kata Rasulullah? Ada keajaiban di jenazah Handalah, karena dari tanah itu memancar air memandikan Handalah.
Maka kata Rasulullah, Handalah ini sedang dimandikan oleh malaikat. Karena apa? Dia tadi nak mandi wajib. Kata sahabat, ya Rasulullah, kenapa ini kok Handalah ini kok dimandikan? Bukankah orang mati syahid itu langsung dikuburkan? Maka kata Rasulullah, dia sedang dimandikan oleh malaikat. Digelarilah dia Ghusilul Malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat. Lihat, cinta mereka kepada Allah jauh lebih besar daripada cinta mereka terhadap sesama mereka sendiri. Cinta inilah yang mahal harganya. Cinta inilah yang bisa menuntun kita ke surga. Nah, untuk hal itulah maka kaum perempuan dan laki-laki ini, kalau mau meraih cinta Allah, carilah pasangan kita itu sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah melalui lisan Rasulullah. Ini memang tipsnya untuk akhwat, tetapi laki-laki harus memantaskan diri. Yang pertama, bagaimana seorang akhwat memilih calon suaminya? Yang paling penting itu yang pertama adalah beragama Islam. Itu yang paling penting. Kadang kan kalau kita lihat sekarang ini, banyak orang menganggap tidak apa menikah beda agama. Dianggap ini hal yang biasa. Kan tersaji di tontonan-tontonan kita, banyak ternyata di Indonesia ini mereka beda agama tapi berani menikah. Seolah-olah ini boleh, kalau saling mencintai boleh menikah walaupun beda agama. Tapi kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 221, apa kata Allah? Wala tankihul musyrikati, dan jangan kamu nikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'minna, sehingga mereka beriman. Jadi laki-laki tidak boleh menikahi wanita musyrik kecuali wanita musyrik itu beriman kepada Allah, syahadat dia baru boleh. Kemudian apalagi wala amatun, dan sungguh budak wanita mukminatun beriman khairum min musyrikatin, lebih baik daripada wanita musyrik. Jadi kata Allah, lebih baik cari orang biasa tetapi muslim, lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun dia secantik apapun. Itu untuk laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan musyrik. Kemudian apa kata Allah lagi? Wala tunkihu, dan jangan kamu menikahkan musyrikina, orang-orang musyrik, hatta yu'minu, mereka sebelum mereka beriman. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin, dan sungguh budak yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik. Gitu juga perempuan, kalau milih pasangan jangan pula yang beda agama. Jadi kalau ada orang mengatakan nikah beda agama boleh, berarti dia sudah menentang Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Jadi mau bagaimanapun cinta kita dengan perempuan, dia cantik, pokoknya segala-galanya bagi kita, maka kita tidak boleh menikahi. Lebih baik dengan orang biasa walaupun dia tidak cantik, tidak menarik. Ibaratnya begitulah kata Al-Quran ini. Lebih baik cari yang seiman. Itu yang paling penting, baik akhwat ataupun ikhwan. Karena memang kadang kita ini yang harus hati-hati. Kalau udah jatuh cinta tuh bodoh kita datang dia. Orang kalau udah jatuh cinta pasti bodoh. Kadang dia ngadu kan, udah ditamparnya saya ustadz, kadang dijedotin kepala saya ke dinding. Tuh ngapa mau juga? Sayang ustadz. Kan bodoh jadinya tuh kan. Kadang kita yang sakit hati dengarnya, tapi dia jalan balik nanti berdua kan. Kadang ada yang udah semangat tuh, pokoknya saya udah habis
Nggak mau lagi saya. Ini udah puncaknya. Hari Senin saya mau ke pengadilan. Saya tuntut cerai. Minggu udah berpeluk dia di atas Honda balik pergi. Kak, nggak jadi. Nggak, udah minta maaf abang. Itu yang ke-43 kali tuh kasusnya. Jadi makanya hati-hati nih. Hati-hati melabuhkan cinta. Karena kalau kita udah jatuh cinta dijamin bodoh. Walaupun bodoh itu dalam tanda kutip ya. Tapi emang jadi bodoh kita dibuatnya. Ingat enggak cinta Fir'aun kepada istrinya? Fir'aun itu kan ngaku Tuhan tuh. Fir'aun ngaku Tuhan, kaya raya, raja di raja, jatuh cinta dengan perempuan biasa, Aisyah binti Mumtazim. Apa kata Aisyah? Kau boleh menikahi aku Fir'aun, tapi kau tidak boleh menyentuh tubuhku dan tidur bersamaku. Bayangin tuh. Apa kata Fir'aun? Aku jalan sama kau aja udah bangga aku. Nggak tidur enggak lah, nggak megang. Akan bodoh tuh kan? Bodoh enggak tuh? Begitulah cinta tuh. Fir'aun cinta betul dia dengan Aisyah. Dia suruh penggal semua bayi Bani Israel. Nggak taunya Nabi Musa hanyut sampai ke istana Fir'aun. Yang nemukan siapa? Aisyah, digendong bayi Bani Israel ini. Datang Fir'aun, bayi Bani Israel Aisyah, bunuh. Kata Aisyah, kalau yang ini jangan. Entah mengapa sayangku sama dia. Terserah Aisyah lah. Kalau memang sayang lanjutlah, enggak apa-apa. Apa yang gitu? Malah dia yang membesarkan Nabi Musa di istana dia. Makanya hati-hati. Jadi kalau kita lihat orang, Allah kau enggak usah mikir betul lagi, banyak perempuan lain lagi, enggak bisa. Karena orang kalau jatuh cinta pasti bodoh. Kadang ya kan, bangga betul dia kena coret-coret. Jadi ingat saya dulu tuh, dia dicoret oleh istrinya. Abang jangan nakal ya, coret. Abang jangan coret. Banyak coret. Itu coret nggak dihapus tuh. Aku dicoret sama istri aku. Bangga dia, bodoh kamu kok dicoret. Senang betul hatinya kena coret tuh gitu kan. Kadang entahlah itulah, lucu-lucu lah kalau orang udah jatuh cinta, pasti lucu-lucu. Tapi kalau misalnya nih, kalau benar kita menempatkan cinta jatuh kepada orang yang tepat, yang pasti tadi beragama Islam, jatuh cinta kita sama dia, walaupun bodoh, tetapi akan menguntungkan ke akhirat kita. Karena kan gini, apa kata Rasulullah? Andaikan dibolehkan sujud manusia sesama manusia, akan aku perintahkan istri sujud kepada suaminya. Begitulah sakralnya seorang suami itu. Nah kemudian syarat yang kedua, seorang perempuan memilih suami. Tadi laki-laki harus pantaskan dirinya nih. Yang kedua itu adalah taat beragama. Nah, ini nih, karena kalau Islam saja tapi tidak taat beragama, kan banyak tuh. Saya kadang pas ceramah subuh, ternyata banyak laki-laki ini yang bangun subuh. Bahkan sebelum subuh sudah bangun. Tapi apa? Di pasar sibuk ngapain ikan subuh-subuh tuh, sholat enggak. Nah, jadi itu yang kita sayangkan. Cari orang Islam udah bagus. Yang kedua syarat seorang perempuan mencari suami, laki-laki harus taat beragama. Nah ini yang dikatakan Rasulullah dalam hadis Tirmizi, bila datang seorang laki-laki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, agama dan akhlaknya, segera nikahkan. Agama bagus, akhlak bagus, segera nikahkan. Ini yang dimaksud dengan taat beragama. Sholat rajin, akhlak baik. Jangan sampai sholat rajin, akhlak buruk. Kan banyak itu. Dia udah rajin sholat, tapi jahat. Jahatnya ndak hilang-hilang. Jualan sering nipu orang.
Kadang pakai gini pula tuh. Masa bapak enggak percaya sama saya? Saya rajin sholat jamaah, Pak. Padahal nipu gitu. Berapa harga jilbab nih? 175. Enggak bisa 100. Modal aja belum dapat lagi. Padahal modal 25 kadang. Nah, itu yang bahaya tuh. Uang itu yang mau dimakan. Kalau memang enggak bisa dijual segitu, katakan saya belum bisa lepas segitu. Jadi ingat nih, berawal taat beragama bagus akhlak tuh, selain dia sholat, akhlaknya bagus. Dulu ada pedagang namanya Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid itu jualan dia jelas-jelas, padahal belum ada mall zaman dulu lagi, tapi dia dagang udah ala-ala mall. Pakaian dengan kualitas sekian, jual sekian. Nah, udah ada bandrol langsung tuh. Kalau di mall kan gitu kan, udah ada bandrol diskon sekian, mau beli tidak sudah. Dia udah lama menerapkan itu. Kualitas barang ini sekian harganya, kualitas ini sekian harganya. Walaupun tidak ditempel harganya, tapi dia tahu. Pada suatu ketika ada ibu-ibu yang belanja beli ke dia pas azan asar. Ada keponakannya, kau jaga dagangan ini ya. Iya paman. Begitu pulang sholat asar, berpas-pasan dia dengan ibu yang belanja itu. Ditanyanya ke ibu tuh, jadi belanja tadi bu? Jadi pak. Yang mana ibu beli? Dilihatkannya. Berapa ibu beli ini? 600. Maaf bu, ini hanya 300. Ambil balik uang ibu balik. Ah, itu dia. Kalau kita selagi bisa nipu orang, padahal udah rajin ke masjidnya, zikir bukan main, subhanallah, tapi masih suka nipu orang. Parfum 10.000 dijual 40.000. Saya bukan tidak pernah kena, orangnya soleh bentuknya, pakaian soleh, pokoknya putuslah. Saya ini bukan tidak tahu, tapi tetap saya beli. Saya tidak mau nawar. Parfum 10.000, 40. Tapi ingat, cuma sekali itulah orang akan belanja ke dia. Dia senang, wah banyak aku dapat untung. Tapi dia tidak tahu bahwa sekali itulah orang akan belanja dekat dia. Jadi sering orang tampilan soleh, agamis, jangan percaya betul, tawar barang tuh. Kalau saya kan tidak tahu, biarin aja dia jual segitu. Parfum 10.000, kan tahu kita tuh kan, botol-botol itu tuh. Modal 8.000 yang bagus, jualnya 10 sebetulnya. Dijual 40, oke, tidak ada masalah. Jadi ingat tuh, jual tuh sesuai dengan kualitas. Kita pasti dicari orang. Kalau misalnya bahan kita bagus, real pick istilahnya kan, real pick, ah udahlah tuh. Dijamin dicari orang. Nah ini yang banyak nih. Kenapa banyak anak-anak muda gagal jualan? Begitu laku dikuranginnya mutunya. Itu yang banyak kena. Misalnya jual kebab, pertamanya udah bagus tuh, cari bahan-bahan yang terbaik. Kan ada orang jual rotinya tuh beda, terus lapisannya beda, mayonesnya beda, menteganya betul-betul Blue Band, jangan yang murah-murah. Udah rame, mikir untung, dicarilah mentega-mentega yang murah, mayones yang murah, saus-saus bungkus yang tidak jelas itu. Akhir lari orang enggak? Lari. Jadi kalau kita ini, jadilah orang Islam jujur. Contohnya kebab Bang Aji itu, udah berapa banyak di Indonesia. Kenapa mereka bertahan? Kualitas mereka nomor 1 kan. Makanya bertahan sampai sekarang. Siapapun di antara kalian yang mau bisnis, mau jualan, mau bertahan jualannya, jangan pernah merubah takaran. Tetaplah di takaran awal itu. Begitu kita rubah, akan teraniaya gitu. Kenapa ada orang jual bakso bakar rame, ada yang sepi? Ya karena begitu. Udah maju, nggak diperhatikannya lagi mutunya. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi orang Islam kalau udah rajin sholat, jujur, akhlak mesti bagus. Jadi yang laki-laki persiapkan itu. Jadilah laki-laki yang jujur. Kemudian
Kriteria berikutnya adalah menjauhi kemaksiatan. Kenapa harus pilih laki-laki seperti ini? Apa kata Allah dalam surah At-Tahrim? Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berarti kan tanggung jawabnya laki-laki itu. Kalau sempat dapat laki-laki yang maksiat, gimana dia mau jaga keluarganya? Main narkoba tertangkap 3 tahun, tuh anaknya siapa yang mendidik? Kan banyak seperti itu kan. Dapat tongkat yang membawa rubuh, kata orang kan. Tongkatnya yang bawa rubuh suaminya. Dapat suami yang bermaksiat, akhirnya bertahun-tahun di penjara. Nah ini jangan dipilih yang seperti ini, karena dia inilah nanti yang akan mendidik anak dan istrinya. Jadi kita nih sekarang persiapkan diri, jangan sampai maksiat, jangan melawan arus, apalagi arus itu arus baik gitu. Jangan dilawan. Sabar kalau masih miskin, sabar. Nah sekarang ini banyak terbalik, istrinya tuh dari tulang rusuk dijadikannya tulang punggung. Banyak jadi TKW kan, istrinya, suaminya santai-santai di kampung. Ini suami maksiat ini, karena dalam Islam yang wajib mencari nafkah adalah suami. Tapi kalau istri mau bantu, bagus, nggak ada masalah. Misalnya suami kena ekonominya, oh istri rupanya lagi bangkit nih, nggak ada masalah, karena suaminya mau berusaha. Ini kadang suami suruh istri jadi TKW, dia nyantai-nyantai di kampung, buatlah vlog tuh di YouTube tuh, motor anyar, motor baru, pemberian istri, kan, handphone dibelikan istri. Suami maksiat itu yang mau dijadikan untuk mendidik, nggak mungkin. Kemudian yang keempat, harus cari laki-laki yang berasal dari keluarga baik-baik. Jadi kalau kita terlanjur keluarga kita tidak baik, paling tidak yang masih remaja sekarang ini, jadilah orang baik, supaya besok keturunan kita jadi dipilih pula jadinya. Kadang memang itu tuh bukan yang tidak pengaruh, besar pengaruhnya. Ada, saya perhatikan, walaupun dia sudah baik, tapi latar belakang didikan rumah itu tetap akan membekas. Ini orang udah baik nih, tapi tetap membekas, susah untuk dididik. Misal laki-laki nih dari keluarga yang tidak bagus, ketika dia berumah tangga terbawa sedikit banyaknya, tuh ngerinya. Nah kemudian yang terakhir adalah taat dan santun kepada orang tua. Ini kadang dapat menantu kurang ajar pula, dikau-kaukannya mertuanya, ada atau tidak? Ada. Melawan dia ke mertuanya, ke orang tuanya dia pelawan, ke mertuanya dia jahat. Tinggal di rumah mertuanya, masak lain, mertuanya ngamuk, dia apa yang kau masak nih? Sampai gitu ada loh. Jadi makanya cari laki-laki yang santun kepada orang tua. Untuk mengetahui hal itu dari teman dekatnya, kemudian bergabung dengan keluarganya. Misal udah mau jadi nih, dah coba lihat keluarganya, bagaimana dia terhadap orang tuanya. Kalau tidak santun, hati-hati. Nah inilah beberapa kriteria supaya kita memilih calon itu di jalur yang ditentukan oleh Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan, kalau tidak kita tutup. Ada dari ikhwan yang mau bertanya? Baik, cukup paham. Dari akhwat ada yang mau bertanya? Alhamdulillah paham semua. Makanlah kita lagi enggak? Nah, baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.